Selamat pagi, kembali lagi ya di video kita di kelas 3 bersama dengan Miss Lesti. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangannya, tutup matanya dan ikuti Miss berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita di subtema ketiga. Kalian bisa buka buku kalian yang di 3B di halaman ke-65. Oke, perhatikan di sana ada subtemanya yang berjudul tentang menyayangi tumbuhan. Artinya kita harus merawat. Kalau kita memelihara tanaman, cara kalian menyayangi tanaman bagaimana? Merawatnya dengan cara apa? Memberikan pupuk, terus menyiraminya, dan menjaga atau memeliharanya ya. Kalau ada ranting-ranting yang sudah mulai membusuk, kita harus potong. Itu cara kalian menyayangi tanaman. Kemudian perhatikan, kita akan masuk ke dalam pembelajaran pertama dan kedua di subtema ketiga. Perhatikan di aktivitas ke-1 di halaman 65 yang tadi ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Nih, perhatikan ada berapa gambar? Ada 1, 2, 3, dan 4. Di sana ada urutan gambarnya. Caranya bagaimana? Lihat ada tanda panah. Yang pertama itu ada gambar apa? Ada gambar seorang ayah atau bapak-bapak ya sedang ngapain itu? Dia sedang menanam pohon pisang. Coba kalau Miss ingetin dulu pembelajaran sebelumnya, kalau pohon pisang berkembang biak dengan cara apa? Bertumbuh. Masih ingat ya? Kemudian selanjutnya kenapa? Kalau sudah ditanam pohon pisangnya, lihat mana di gambar kedua? Dia akan memanen. Tuh, buahnya banyak ya. Setelah dia tanam, terus dia sayangi, dia rawat, dia siram, berikan pupuk, terus dia memanen. Tuh, lihat, buah pisangnya banyak sekali ya. Nah, banyak sekali, akhirnya dibawa ke tempat mana nih? Dibawa ke penjualan bisa. Nih, lihat nih, dijual kan ke tempat penjualan kan, perhatikan. Nah, kemudian ada yang beli. Terus setelah dia jual, nih, dia jual ya. Setelah dia jual, terus dibeli oleh seorang ibu-ibu. Tuh, perhatikan, ibu-ibunya membeli pohon pisang tersebut, membeli buah pisang tersebut. Kemudian ibu-ibu ini di gambar keempat, perhatikan, dibawa ke rumah, dibagi-bagikan sama keluarganya untuk jadiin sarapan bisa, jadiin makanan sehari-hari bisa ya. Jadi banyak, itu adalah manfaat dari pohon pisang. Jadi kalian sudah dapat belum gambarannya? Jadi setelah kita tanam pohon pisangnya, terus kita dapatkan buahnya, terus bisa dijual. Sudah dijual, dapat apa ini? Dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, sekarang tugasnya, perhatikan gambar tulisan yang ada di bawah. Jelaskan proses menanam tanaman pisang dengan cara yang ini aja ya, dengan cara yang simpel aja. Kemudian merawat tanaman pisang, bagaimana cara merawatnya? Kemudian memanen buah pisang dan manfaat tanaman pisang bagi kehidupan manusia. Kalian tulis ya, yang untuk yang A proses menanam tanaman pisang, yang B merawat tanaman pisang, yang C memanen buah pisang, yang D manfaat tanaman pisang itu apa bagi kehidupan manusia. Kalian tulis dengan singkat saja, tidak usah banyak-banyak. Oke, paham ya? Selanjutnya, perhatikan di halaman 66 di aktivitas kedua. Di situ ada tabel. Tabel yang ada di dalamnya itu berisikan tentang langkah-langkah dalam wawancara yang tepat sesuai waktunya. Jadi Miss akan jelaskan dulu ya. Apa itu wawancara, Miss? Wawancara itu kegiatan mengumpulkan data atau menggali informasi atau mendapatkan informasi dari orang lain. Biasanya wawancara itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan ke narasumber yang ingin kita cari informasi tadi. Apa itu narasumber? Orang yang diwawancarai. Jadi wawancara ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data, menggali informasi, mencari informasi dengan tujuan apa yang si pewawancara ini yang diinginkan gitu ya dari si narasumber. Narasumber itu adalah orang yang diwawancarai. Nah, kemudian perhatikan di sini kan sudah ada langkah-langkah
diwawancara. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan terbuka secara jelas dan ringkas pada narasumber. Ingat, narasumber itu yang diwawancarai atau yang ditanyai ya. Mendokumentasikan kegiatan wawancara, datang tepat waktu sesuai perjanjian dengan narasumber. Kemudian menyampaikan terima kasih kepada narasumber atas kesediaannya untuk diwawancarai. Jadi itu adalah langkah-langkah kalau ingin mewawancara. Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan. Terus kita harus menguasai materi. Kemudian perhatikan di sebelahnya, di bagian tabel itu ada waktu wawancara. Ada sebelum, selama itu maksudnya adalah sedang berlangsung ya, atau setelah. Nah, jadi sekarang kalian pilih contoh yang pertama, menguasai tujuan dan hasil yang diharapkan dari wawancara. Kalau kita wawancara kan kita harus menguasai terlebih dahulu. Artinya itu kegiatan tersebut dilakukan sebelum wawancara. Jadi kalian tuliskan pada checklist pada waktu sebelum. Jadi wawancara yang pertama tadi menguasai tujuan itu adalah sebelum wawancara. Karena kita harus mempersiapkan apa yang ingin kita gali informasinya, ya, paham ya? Kemudian nomor 2, 3, 4 dan kelima, kalian tulis waktunya apakah sedang berlangsung, apakah sebelum atau setelah. Ya, kalian hanya berikan centang. Kemudian di aktivitas ketiga itu kita belajar tentang garis bilangan. Nah, apa itu garis bilangan, Miss Tia? Kita kan sudah tahu kan garis bilangan berarti ada garis yang berisikan tentang angka-angka atau bilangan. Terus garis bilangan itu langkah-langkah yang pertama terdapat apa? Garis lurus. Kemudian di garis lurus itu ada titik-titik ini seperti ini, garis-garis kecil-kecil ini yang sama ukurannya sama. Tidak boleh yang ini yang sempit di sini lebar, nggak boleh, harus sama. Dan biasanya angka-angka yang terdapat di garis bilangan itu berurutan, ya. Jadi contoh nih, misalnya contoh dari angka 0, urutan selanjutnya berapa? 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini sebagai contoh ya. Jadi garis bilangan nih, ada garis dan angka-angka atau bilangan di bawahnya dengan secara berurutan. Nah, kemudian perhatikan. Nah, selanjutnya kalian juga bisa buka buku matematika kalian yang ini, matematika yang kalian bisa buka di halaman 8 dan 9. Perhatikan di halaman 9. Nih, sudah kalian buka buku ini, buka di halaman ke-9. Di sana juga tentang garis bilangan. Jadi kalian buka 2 buku ya. Nah, agar pembelajarannya selaras. Jadi sekalian, oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti kalau berurutan, Miss, apakah hanya dari 0 saja? Enggak harus dari 0. Bisa dari 6, bisa. Kita tulis 6. Habis 6 berapa? 7. Kemudian 8. Terus 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tergantung berapa yang diminta ya. Kalau diminta banyak, tulis banyak ya, sesuai apa yang diminta. Kemudian perhatikan di buku tematik kalian yang aktivitas 3 tadi di halaman 66. Perhatikan, itu ada garis bilangan, tapi ada angka yang kosong. Ada kotak-kotak yang kosong kan? Berarti kalian disuruh untuk melengkapi garis bilangan berikut. Jadi misalnya nih ada angka 1, terus kosong. Kemudian 3, 4, kosong lagi, 6, kosong, 9, kosong. Berarti kita harus mengisi bagian yang kosong. Setelah angka 1, kira-kira berapa ya? Yang sesudahnya ada angka 3. Berarti di sini adalah angka 2. Kalian masukkan angka 2, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian kosong lagi, terus di sebelahnya ada 6. Berarti di sini adalah 5. 6, lanjut ya. 7, 8, 9, dan 10. Paham? Jadi kalian hanya melengkapi garis bilangan yang ada kotak-kotak kosong tersebut. Oke, paham? Kalian selesaikan nomor 1 sampai dengan 5. Oke, aktivitas keempat tidak usah. Kemudian kalian buka buku kalian di halaman ke-9.
ke-9 di buku matematika kalian yang ini, di halaman ke-9 itu tentang garis bilangan juga. Jadi di situ diminta buatlah garis bilangan baru dari garis bilangan yang sudah ada dengan aturan meloncat tertentu. Nah, kalau tadi kita berurutannya hanya satu berurutan ya. Sekarang kita diminta meloncat tapi sesuai yang diminta. Contoh yang A. Yang A ini diminta loncat 2. Sama halnya dengan yang ini kan? Nah, perhatikan bagaimana caranya. Loncat 2 nih. Ke sini 2. Jadi dari sini ke sini. Kalau dari gambar itu kan panahnya cuma langsung ke sini kan? Nah, 1 2. Di sini loncat 2 kan? Kalian tulis di sini angka 0. Di sini angka 2. Loncat lagi 2 langkah. Kalau dari bukunya begini. Loncat lagi dari sini 1 2. Ada angka berapa? Angka 4. Kalian masukkan angka 4. Kemudian lanjut lagi ya. Dari buku begini. Terus ini. Nah, ya. Perhatikan. Loncat 2. Dari sini berarti ya 1 2. Ada angka 6. Loncat 2 lagi. 1 2. Angka 8. Loncat 2 lagi. Angka 10. Jadi ada angka 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sesuai yang diminta. Mudah sekali ya. Loncat 2. Kemudian, ini kalau yang loncat 2 ya. Nah, ini yang loncat 2. Tapi kalau yang di bagian B, C, kalian kerjakan A sampai C saja. Ya, oke. Kalian kerjakan A sampai C. Jadi ini bagian dari yang A. Ini contohnya, contoh. Kemudian kalian lanjutkan A, B, dan C. Sesuai dengan loncat, perhatikan garis panahnya. Panahnya loncat berapa itu? Dari 11 ke 14. Ya, ingat cara tadi loncat 1, 2. 1, 2. Tapi kalau di panah ini ada berapa langkah kalian tentukan sesuai dengan panah tersebut. Baru kalian masukkan berapa bilangannya. Ini sudah ada garisnya ya. Jadi kalian tinggal taruh titik, rata harus sama rata. Jadi harus sejajar. Oke, paham ya? Baru kalian masukkan bilangannya sesuai dengan panah yang diminta di bagian atas. Oke, dari 11 ke 14. Itu loncat ke berapa? Kalian tulis loncat berapa, baru kalian masukkan bilangan 14 dan seterusnya. Oke, paham ya? Kalian kerjakan A sampai yang C. Kemudian kalian buka lagi buku matematika kalian yang kuning tadi di halaman 11. Nah, kalau yang di halaman 11 itu perhatikan kita disuruh untuk melengkapi garis bilangan-bilangan berikut sama seperti yang ada di tematik tadi kan? Nah, jadi kalian lengkapi. Nah, perhatikan di bagian A itu ada angka 500. Kemudian titik-titik. Terus ada lagi angka bilangan yang diketahui. Ada berapa? 503. Kemudian kosong lagi. 505, 506, 00, 509, 510, 511, dan 512. Nah, pasti kalian sudah paham kan? Bagaimana? Habis 500 berapa ya? Setelah 500 berapa ya? Terus kosong lagi. Terus di langkah selanjutnya ada 503. Berarti ini berurut dari 500 ke 501. Di titik yang keduanya 502. Terus ada yang sudah diketahui tadi 503. Dilanjut lagi 504. Terus 505, 506. Kemudian ada kosong-kosong lagi. Itu berurut berarti ya. Udah sama 507, 508, 509, 510, dan 511, dan 512. Mudah ya. Jadi kalian hanya mengisi titik-titik yang kosong. Jadi kalian harus menulisnya dengan urut. Paham ya? Jadi kalian kerjakan, lanjutkan A sampai E saja. A, B, C, D, E. Bagian F sampai J tidak usah dikerjakan. Oke? Bagian A sampai E. Paham ya? Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Kalian boleh tandai buku kalian yang tadi. Kita kembali lagi di buku tematik di halaman 68. Nah, di halaman 68 ini apa? Ada gambar dekoratif. Di bab atau di buku sebelumnya, di buku 3A, kalian masih ingat nggak fungsi dari gambar dekoratif itu untuk apa? Untuk hiasan.
hiasan. Fungsinya untuk menghias bagian-bagian dari gambar dasarnya, ya. Jadi gambar dekoratif itu mempunyai fungsi untuk menghias. Jadi di sini yang diminta adalah kalian mewarnai gambar dekoratif. Nah, ini adalah contoh dari gambar dekoratif ya di halaman 68 itu. Jadi tugas kalian sekarang warnai gambar dekoratif berikut dengan rapi pastinya. Rapi, jangan keluar dari garis ya, agar kelihatan lebih indah. Paham ya? Kalian bisa tandai. Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman 69. Nah, di halaman 69 di situ ada teks percakapan antara Lala dan Reni. Jadi kalian anak-anak bisa baca dari rumah sendiri ya, secara mandiri. Kalian baca teks yang ada di atasnya di aktivitas ke-1 itu yang ada di halaman 69. Perhatikan ada teks percakapan antara Lala dan Reni. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka diskusikan, kalian baca secara mandiri. Kemudian setelah membaca percakapan berikut, pilihlah kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan berikut. Berarti kita harus menuliskan, ini lihat di bagian soal-soalnya ada kata tanya yang titik-titik yang kosong yang harus kita isi. Kemudian ada kalimat bantunya yang di bagian belakang, kemudian ada tanda tanya. Kalau tanda tanya itu biasanya didahului dari kata tanya, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Itulah kalimat dari kata tanya. Kata tanya itu ada apa saja sih? Ada apa, bagaimana, terus apa? Siapa, di mana, kapan. Kalau di buku ini juga ada yang bertanya berapa, ada kata berapa. Berarti Miss jelaskan dulu ya, kalau kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu atau keadaan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok bahasan yang ada di atas ini, ya, yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sesuai yang diinginkan. Jadi kata apa itu digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, ya, paham ya? Keadaan, perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok bahasan. Ingat, jadi apa? Contoh nomor 1 ya, titik-titik yang dilakukan oleh Lala dan Reni. Nah, yang tepat apa atau siapa? Kalau siapa nggak mungkin ya, karena kata tanya siapa itu untuk menanyakan orang yang terlibat. Misalnya mau tanya orang lain, siapa namanya? Nah, misalkan begitu ya, baru itu menggunakan kata tanya siapa. Jadi kalian pilih mana kata tanya yang tepat. Kemudian di mana? Kalau di mana itu untuk menanyakan tempat kejadian ya, berdasarkan teks tersebut. Kemudian kapan itu untuk menanyakan waktu. Berapa untuk menanyakan jumlah. Kemudian bagaimana untuk menanyakan keadaan ya. Di situ semua ada kata tanya dari nomor 1 sampai nomor 5, ada 2 pilihan setiap masing-masing soal. Jadi kalian pilih kata tanya apa yang tepat. Oke? Paham ya? Kemudian kita lanjutkan di halaman 70. Di aktivitas kedua, di sana merupakan cara merawat tumbuhan dengan tujuan merawat sebagai berikut. Jadi ada cara merawat dan tujuan merawat. Nah, ini cara merawatnya, ini tujuannya sebelah kanan. Jadi contoh nomor 1, kalau penyiraman bagaimana, terus kalau keterangan yang di sebelahnya kita ambil dari yang tujuannya dulu deh. Untuk membunuh atau menghilangkan hama yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, perhatikan ya, yang tepat itu dari tujuan untuk membunuh atau menghilangkan hama yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Apakah penyiraman mengganggu? Tidak. Pemangkasan mengganggu? Tidak. Membersihkan hama? Ya, itu tujuannya untuk membunuh hama, ya, atau menghilangkan hama. Itu tujuannya. Kalian tarik garis ke nomor 3, ya. Atau dari fungsi dari tujuan dari membersihkan hama adalah yang ada di keterangan tujuan nomor 1 yang bagian atas. Paham ya? Kemudian kalian kerjakan selanjutnya sampai dengan nomor 4. Oke. Selanjutnya di halaman 71 di aktivitas ketiga, di sana disuruh memilih anggota keluarga yang memiliki peran dalam melaksanakan tugas. Jadi di dalam tabel tersebut berisikan tentang tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anggota keluarga. Anggota keluarga itu terdiri dari apa? Ada ayah,
ibu, dan anak. Jadi anak ini ada Koko, ada Cece, ada Dede, ya, itu anak. Jadi sekarang kalau dalam tabel ini anggota keluarganya diminta ada ayah, ibu, dan anak. Nih perhatikan di sebelah kanan ya. Kemudian kalian baca setiap tugasnya nomor 1 sampai 10. Kira-kira nomor 1, memangkas pohon mangga di halaman rumah. Apakah ayah? Apakah ibu? Apakah anak? Kalian tulis, pilih centang saja ya. Bagian mana, anggota keluarga mana yang harus yang memiliki tugas memangkas pohon mangga di halaman rumah. Terus di tugas-tugas yang lainnya boleh kalian pilih, misalnya ada 2 yang bisa melakukan, bisa ayah, bisa anak, boleh dipilih 2. Bisa ayah, bisa ibu, boleh kalian pilih 2. Oke? Paham ya? Nomor 1 sampai 10 kalian kerjakan. Kemudian itu yang tadi bagian A, sekarang bagian B. Tuliskan akibat yang terjadi jika seseorang melalaikan tugas-tugasnya. Akibat itu apa? Sesuatu yang merupakan akhir atau hasil dari suatu peristiwa. Jadi artinya adalah apa yang akan terjadi dari hal yang kita lakukan tersebut, ya. Nah, itu adalah pengertian dari akibat. Jadi contoh nomor 1, perhatikan nomor 1. Rina tidak menyapu halaman rumah yang kotor. Nah, kalau menyapu halaman rumah yang Rina tidak menyapu halaman rumah yang kotor. Kalau halaman rumah yang kotor tapi tidak disapu, akibatnya apa? Akibatnya adalah halamannya akan menjadi kotor. Paham ya? Kemudian lanjutkan sampai dengan nomor 5. Jadi bagian A dan B kalian kerjakan di halaman 71. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau kalian masih ada yang belum paham, boleh langsung tanyakan ke Miss. Oke, kita akhir pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Selamat siang.